Mari kita gunakan kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk memuji menyembah Tuhan serta merindukan akan firman-Nya. Kita nyanyikan pujian penyembahan, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan hati. Oh Bapa, Bapa, Engkau sungguh kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Yesus, Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan hati. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih yang Yesus selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat Yesus.
suka, di dalam duka, di dalam keadaan apapun, ajar kami bersyukur. Cuaca yang baik. Setelah mengalami hujan 2 kali berturut-turut, haleluya, yang membuat banjir dan sebagainya, haleluya, kita bersyukur Tuhan baik, sehingga pada pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan, memuji, mengucap syukur, menyembah Tuhan, merenung-renungkan akan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, haleluya, perlindungan Tuhan, haleluya, boleh kami rasakan dalam situasi apapun. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami. Haleluya Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu memenuhi tempat ini, dan juga hadirat-Mu Tuhan, memenuhi hati jiwa roh kami. Berikan roh sukacita, kekuatan, kebebasan, kemenangan, memuji-muji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami merindukan kekuatan dari firman-Mu, dari Roh Kudus-Mu Tuhan, melewati hari lepas hari sampai Kau datang kembali menjemput kami dalam kemuliaan. Oh, puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh ucapan syukur yang meluap dari hati kami, hati kita semua. Kita katakan bahwa Tuhan itu baik. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Inilah keyakinan kami Tuhan. Engkau tetap setia dan besar setiamu di sepanjang hidup kami. Walaupun kami menyadari dalam diri kami seringkali kami kurang setia, namun kesempatan yang masih kau berikan pada kami untuk beribadah dalam hidup ini, kami mau juga lebih setia lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Urapi kami semua, baik hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, juga sidang jemaat Tuhan. Kau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu dan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Berikan roh sukacita, damai sejahtera memenuhi kehidupan kami, memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong saudara kami yang belum hadir dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan, antar mereka Tuhan dengan tangan kasih-Mu, tuntun mereka, bimbing mereka, kuatkan, teguhkan hati iman mereka untuk mendatangi, haleluya, mendatangi kehadirat-Mu Tuhan. Datang untuk memuji menyembah Engkau, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan Kristus. Pagi hari ini kita sama-sama memberikan yang terbaik, kita
ini pergumulannya belum selesai, tetapi di dalam setiap pergumulan Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar, hingga sampai hari ini kita semua boleh melihat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita berikan lagu, kita menyanyikan lagu kita bersama Yesus.
Tanpa urapan-Mu, hidup kami, pelayanan kami gak ada artinya Tuhan. Kami mohon belas kasihan kemurahan-Mu Tuhan, jamah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Puaskan batin jiwa kami dengan firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga dalam menghadapi kehidupan ini kami bisa tetap setia, tetap bersemangat mengiring Engkau, melakukan kehendak-Mu dengan lebih sungguh-sungguh lagi, untuk mempersiapkan diri kami menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, ujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Memberkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan yang sudah bertugas, haleluya, pada pagi hari ini. Engkau berkati kehidupannya. Segala masalah, persoalan, kebutuhannya Tuhan, Engkau tolong, haleluya. Engkau yang menyediakan, Engkau yang menyelesaikan, haleluya. Engkau yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sebentar kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Urapi hamba-Mu. Haleluya. Jadi berkat lewat firman Allah sebentar Tuhan. Urapi pelayanannya Tuhan. Sehingga firman Allah yang hidup, yang penuh kuasa, boleh masuk ke hati kami, mengubah kehidupan kami, memberikan pertolongan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh semakin indah, semakin menyenangkan Tuhan. Dan kami boleh memperoleh berkat-berkat pertolongan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan diberikan jalan keluar, yang membutuhkan pertolongan berkat-berkat Tuhan dicurahkan berkat dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita akan belajar firman Allah. Hari ini kita belajar tentang misteri Allah ya. Sekalian buat sekolah minggu ya. Kebaktian umum sekalian buat sekolah minggu. Misteri Allah. The mystery of God. Misteri Allah. Misteri Allah itu semuanya ada di dalam Alkitab. Dimulai dari Kejadian 1 ayat 1. Itu misteri Allah. Semua tertuang di dalam Alkitab dalam 773.692 kata. Cuman perlu waktu 70 jam untuk membaca. Baca firman, baca firman, baca firman ya. Makan firman, makan firman, makan firman, 1 hari 1 jam, 70 hari selesai. Baca, makan, supaya kita tahu keagungan kasih Allah, kuasa kasih setia. Misteri Allah, the mystery of God. Mulai Kejadian 1 ayat 1. Haleluya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 1 ayat ini aja. Di dalam 1 ayat ini tertuang misteri Allah. Misteri Allah itu apa? Apa itu misteri Allah? Seluruh Alkitab ini isinya cuman kasih. Dan lengkapnya adalah kuasa kasih setia. Kuasa kasih setia. Haleluya. Misteri Allah kalau di dunia ini yang bisa kita rasakan di mana? Yang kita bisa rasakan. Yang paling bisa dirasakan mungkin dari kasihnya ibu kepada anaknya ya, yang ibu-ibu sudah tahu rasanya. Jadi saya ini tidak pernah meragukan kasih Allah, karena saya merasakan seorang ibu saja mengasihi anak dan memikirkan yang terbaik untuk anak. Tidak ada yang jahat sedikit pun. Saya puji Tuhan mempunyai orang tua yang bisa menyalurkan kasih Allah kepada anak-anaknya sehingga saya merasakan kasih Allah. Kalau seorang ibu ya, yang ibu-ibu di sini sudah tahu, mulai dari dalam kandungan tidak 1 bulan 2 bulan ya, 9 bulan tidak cukup 9 bulan, 9 bulan 10 hari
itu sudah kita mencurahkan kasih sampai mama saya itu sampai diranjang kematian masih bisa mengasihi anaknya. Haleluya. Sampai terakhir, sampai nanti masuk surga, orang tua kita kalau di surga itu kerjanya apa? Juga berdoa ya. Itu kita lakukan mulai sekarang, jadi pendoa. Ibrani 7 ayat 25. Kalau kita bisa ibadah seperti saat ini, anak-anak sekolah minggu kalau bisa ibadah, anak-anak sekolah minggu biasanya kasih ayat hafalan ya. Ini sekarang Kejadian 1 ayat 1 ini cuma singkat. Pada mulanya Allah. Allah itu apa? Allah itu firman ya. Allah itu firman, sebab itu saya selalu menekankan baca firman, baca firman, baca firman ya. Anak-anak sekolah minggu itu yang paling penting, makan firman, makan firman, makan firman. Saya alami mulai kecil sampai sekarang, hanya firman. Firman itu bisa bekerja dalam hidup kita. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, pendek ya, dihafalkan. Dihafalkan Kejadian 1 ayat 1 ya. Saat firman itu kita hafalkan, caranya dihafal gimana? Ambil kertas, ambil pulpen. Saya itu selama dibangun di sini, saya hanya persiapan tuh hanya Alkitab, kertas dan pulpen. Baca, tulis, baca, tulis. Puji Tuhan, terima kasih bantuan doanya sampai saat ini semua berjalan lancar. Haleluya, Tuhan atur semua. Bahkan yang tidak terpikir juga Tuhan atur ya. Waktu merobohkan tembok kan debunya banyak. Itu seharusnya harus disirami. Tapi kita tidak perlu nyirami, Tuhan datangkan hujan. Karena hujan tanah yang belum ditinggikan itu kan keluar airnya. Jadi keluar airnya, jadi semuanya basah. Tanpa kita sirami, debu tidak ada. Sampai segitunya Tuhan itu memikirkan. Kita pikir kok hujan, kok banjir ya. Tapi Tuhan itu selalu punya rencana yang terbaik yang tidak terpikir oleh kita. Sebab itu tugas kita itu percaya. Berdoa percaya. Kemarin lampu mati ya. Sebentar nyala. Mati lagi sampai lumayan sampai malam ya. Saya bilang sama suami saya, ini pasti Tuhan itu punya sesuatu yang baik yang kita nggak ngerti kenapa kok harus mati sampai malam ya. Haleluya. Tugas kita tuh cuma satu, bersyukur. Kita belajar berseri-seri ya, thankfulness, bersyukur. Anak sekolah minggu kalau sulit terima banyak, tugasnya diingat. Tugas kita itu cuma bersyukur ya. 1 Tesalonika 5:18 itu tentang bersyukur. Dari kecil saya juga diajari oleh orang tua saya bersyukur ya. Jadi anak itu tugasnya cuma bersyukur, tidak meragukan kasih Allah, tidak meragukan kasihnya orang tua. Saya tahu pasti semua untuk yang terbaik, meskipun rasanya kita tidak ngerti ya. Ini Allah menciptakan langit dan bumi. Ini Kejadian 1 ayat 1. Gampang ya ngafalnya ya, Kejadian 1 ayat 1. Kita sekarang lihat gandengannya Kejadian 1 ayat 1 itu apa? Alkitab ini semua menerangkan dari ayat ke ayat. Jadi satu buku ini aja cukup ya. Ini lengkap semua, anak-anak sekolah minggu belajar ya. Saya dulu dari kecil itu terus belajar firman. Dan saya rasakan manfaatnya sampai sekarang saya tua ya. Dulu waktu saya kecil kalau saya baca firman, saya ambil kertas, saya ambil pulpen, saya salin, saya tulis ya. Adik-adik saya tuh sampai bilang gini, mau khotbah tadi kok nyepak-nyepak no firman, nulis-nulis firman. Waktu masih kecil ya. Dan itu terus bertumpuk-tumpuk sampai sekarang, ditulis, dimakan. Dan firman itu bekerja. Perhatikan Kejadian 1 ayat 1. Tadi sudah, sekarang Yohanes 1 ayat 1. Firman yang telah menjadi manusia, itu firman. Dahsyatnya firman, kuasanya firman pada mulanya.
Kata-katanya sama ya. Kejadian 1 ayat 1 sama Yohanes 1 ayat 1. Ayo dihafal. Anak sekolah minggu sambil dengar sambil hafal. Kalau dengar firman ya, sambil doa, sambil terus dihafal. Belajar dihafal. Belajar terus, otak ini dipakai, dengar terus belajar ya. Sama kan pada mulanya Kejadian 1 ayat 1 tadi juga pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dihafal ya. Firman itu adalah Allah. Ayo kita gabung sekarang. Kejadian 1 ayat 1 gabung dengan Yohanes 1 ayat 1. Tadi gimana? Yuk, Kejadian 1 ayat 1 tadi bunyinya gimana? Masih hafal? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Allah adalah firman. Jadi firman ini punya kuasa untuk menciptakan. Firman itu perkataan Allah. Dan kita juga sebagai anak-anak Allah tidak boleh sembarangan ngomong. Kita anak Allah. Karena apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Ayo dihafal ya. Kalau punya kertas sama pulpen sama ditulis ya. Kalau enggak punya kertas sama pulpen sama dihafal ya. Apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Ayatnya, orang tuanya masih ingat ayatnya di mana? Biar anak-anaknya juga hafal. Bilangan 14 ayat 28 dihafal ya. Bilangan 14 ayat 28 itu bunyinya, apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Sebab itu jangan sembarangan ngomong ya. Kalau ngomong itu harus dipikir dulu, cocok enggak dengan firman. Taunya cocok dengan firman gimana? Baca firman ya. Kalau enggak baca firman kita enggak tahu ini cocok enggak sama firman. Haleluya. Firman itu Allah. Kejadian 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1. Ada lagi di mana? Coba kita lihat. 1 Yohanes 1 ayat 1. Gampang ya. Ayo dihafal. Judulnya hari ini misteri Allah itu 1 semua ya. Kejadian 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1. Nanti minggu depan kalau ada sekolah minggu nanti ditanyai sama Om Vindo sama Tante Hana itu ya. Minggu lalu apa ceritanya? Kejadian 1 ayat 1 ya, dihafal ya. Nanti yang dihafal nanti dikasih hadiah sama Om Vindo. Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 1 ya. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula. Nah, pada mulanya di sini dikatakan apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Biar juga ikut firman ya. Biar juga mulai khotbah ya, sudah mulai pinter ya. Halo biar ya. Puji Tuhan. Saya tuh senang melihat perkembangan anak ya, mulai dari perut ya. Saya kalau lihat videonya yang lama-lama bagaimana prosesnya belajar. Rajin ya, belajar terus ya. Belajar mengkurep, belajar angkat kepala, terus belajar berdiri, belajar, enggak males ya. Itu kalau anak kecil, dan kita semua sekarang juga terus proses belajar bertumbuh. Jangan tetap aja ya ngomongnya kasar ya, tetap kasar.
ngomongnya ndak pakai kasih ya, tetap ndak pakai kasih ya. Ada orang yang niatnya kasih, jawabnya buat tambah ini repot lah. Tidak mengerti kasih ya. Haleluya. Belajar ya, belajar. Jangan tetap aja hidup sampai tua, sampai mungkin sudah hampir 70, sudah hampir menghadap Tuhan ya ndak ada perubahannya ya. Sama orang ya tetap. Coba diperhatikan cara hidup kita. Ingat saya sering pesan apa? Khotbah itu bukan hanya yang satu, mungkin tidak sampai 1 jam di atas podium. Khotbah itu kehidupan sehari-hari. Penyembahan, doa, ibadah itu kehidupan sehari-hari. Di sini dikatakan ini. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Haleluya. Gabung semua. Itu misteri Allah. Haleluya, misteri Allah. Allah itu sangat mengasihi kita. Ayo, ingat apa? Saya dengar misteri Allah itu yang paling jelas di mana? Coba dibaca. Yakobus 1 ayat 17. Satu lagi. Yakobus pasal 1 lagi ya. Pasal 1 ayat 17. Ini dihafal supaya kita tahu bahwa tidak ada, Allah itu tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik ya. Masih ingat saya pernah cerita. Ada orang tua. Dia itu pekerjaannya menolong orang ya. Ini cerita anak-anak ya, cerita anak-anak yang jadi Batman itu ya. Terus anaknya tuh tanya, "Pak, setiap ada masalah kok mesti papa ndak ada? Kok mesti Batman yang nolong saya?" Ya. Ayahnya ini ndak bisa cerita bahwa Batman itu ya aku ya, tapi dia ndak boleh ngomong kalau Batman itu dia. Ini cuma cerita anak-anak bahwa orang tua itu selalu ada untuk menolong anaknya meskipun ndak kelihatan. Tuhan itu juga selalu menolong kita. Yakobus coba. Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17 ini dihafal ya. Setiap pemberian yang baik, tidak hanya pemberian baik, tetapi juga ada anugerah sempurna. Dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Haleluya, haleluya. Hafal ya. Apa tadi? Pemberian baik, anugerah sempurna ya. Itu misteri Allah. Bu Henry, tidak baik kok Bu Henry. Tidak baik itu menurut kita. Haleluya. Tapi kalau kita melihat pakai caranya Allah, itu pemberian baik, itu anugerah sempurna. Jadi tidak ada lagi suami mungkin yang ngomong, "Waduh, aku ini salah tulang rusuk ya." Tidak ada lagi istri yang, "Aduh, aku salah ini menikah sama ini salah ya." Isinya masalah terus ya. Kita tidak boleh ngomong pakai cara biasa. Perhatikan cara bicara. Bilangan 14:28 itu didahului dengan bilangan 14 ayat 9. Kalau ada masalah itu ditelan habis makanan. Jadi tidak isinya itu mengeluh, menggerutu ya, selalu bersyukur ya. Dan ini sekarang lagi ramai juga ya. Mungkin ada istri-istri yang bilang, "Aduh, enaknya ya punya suami yang kaya." Tahu sendiri ya, diteruskan sendiri yang masalah lagi ribut gitu sekarang ya. Anaknya, waduh enak ya jadi anaknya ulang tahun hadiahnya pesawat. Istrinya ulang tahun hadiahnya mobil mewah, enak ya. Makanya saya bilang apa? Baca firman, baca firman, baca firman. Nanti kita keluar ayat-ayat hafalan. Ayo anak sekolah minggu dihafalkan ya. Banyak loh ayat hafalannya hari ini. Kalau enggak hafal banyak, dihafalkan 1 aja enggak apa-apa. Mazmur 73 ayat 25 itu dihafalkan.
Itu sampai jadi pola pikir kita, sampai jadi gaya hidup kita. Haleluya. Dihafal ya, Mazmur 73 ayat 25. Kemarin waktu di depan saya berdiri sama Bapak Gembala mau nganter Bapak tukang pulang. Kita sempat omong-omong sama tetangga ya. Saya tuh dididik dari kecil sehingga rasanya sudah tidak punya keinginan apa-apa karena semua sudah dicukupi ya. Haleluya. Orang tua itu semua sudah mencukupi. Mazmur 73 ayat 25, ayo dihafal ya. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Ini yang dihafal, kalimat ini. Ayo mulai kecil dihafal. Kalau mulai kecil sudah tahu, hidup kita akan kuat ya. Haleluya. Apa kalimat ini gampang kok. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saya ngomong sama tetangga itu sampai tetangga saya ya heran ya. Aku nek ndelokno Bu Hendy ya heran gak duwe kepinginan apa-apa ya. Lah nek aku gak nyekel duit ya bingung katanya ya. Karena semua sudah tercukupi, Tuhan itu mencukupi. Ini kalimat ini. Selain engkau itu apa? Firman Allah, firman. Jadi coba penuhi hidup kita itu dengan firman. Haleluya. Tidak ada yang kuingini di bumi. Nanti Tuhan mencukupkan semuanya. Kalau saya lihat perjalanan pembangunan ini ya, dimulai dari teras ya. Teras itu dulu hampir jatuh. Bapak Gembala bilang, ini harus dibetulkan. Soalnya kalau jatuh kena jemaat ya. Tuhan kasih berkat kita betulkan ya. Kemudian gereja hampir jatuh. Bapak Gembala bilang, ya ini juga harus dibetulkan, nanti kena jemaat. Tuhan beri berkat, dibetulkan, ternyata sekalian bisa ditinggikan ya. Kalau manusia pengennya langsung ya, langsung. Tapi Tuhan tuh punya cara yang luar biasa ya. Kita mendahulukan gereja, teras itu juga jemaat sering berdiri di teras. Kemudian rumah itu sudah gini ya. Ini sudah difoto sudah gini tinggal blek. Ternyata memang sudah tinggal 10% ya, 90% sudah tidak bisa dipakai. Tuhan tolong ya. Waktu itu masih ada dana hanya untuk membetulkan supaya tidak sampai roboh ya. Dan Tuhan atur semuanya. Tuhan atur, Tuhan beri berkat, Tuhan pakai orang-orang yang mencintai Tuhan, membagikan berkat untuk akhirnya nanti kita bisa naikkan atas, naikkan bawah. Waktu atas itu Sabtu dibuka hanya pakai tenda, itu tidak ada hujan ya. Minggu hanya tenda. Senin itu dari pagi sampai jam 7 malam ya. Itu dari pagi sampai malam itu kondisi terbuka. Jadi kalau dari pagi sampai malam itu ada hujan ya kita tidak tahu gimana ya. Sampai akhirnya dikerjakan sampai jam 7 malam untuk ditutup ya. Ditutup dari belakang sampai depan. Tuhan atur semua. Haleluya. Saya melihat bagaimana Tuhan mengatur. Ternyata kenapa kok tidak langsung? Baru tahu ya jawabannya sekarang apa. Kenapa kok tidak langsung dulu? Waktu teras tuh kan enak coba langsung gitu. Kenapa kok tidak dibikin langsung? Sekarang tukangnya bisa kerja di teras. Saya bisa sama Pak Henry bisa doa di sini ya. Kita tidak terganggu di sini dalam dikerjakan. Kita sering tidak mengerti, orang pikirnya sekalian. Tapi Tuhan tahu yang terbaik ya. Tuhan atur semuanya satu persatu Tuhan atur. Waktu hanya mau membetulkan atap itu, Pak tukangnya masih di luar kota ya. Masih di luar kota, dikirim anaknya. Aduh Pak, enggak bisa, ini harus dibetulkan, mau jatuh ya. Anaknya sendirian naik ya. Terus bapaknya keluar kota. Sepertinya waktunya tuh molor-molor gitu ya. Waktunya molor-molor tuh saya mikir, Tuhan pasti punya sesuatu yang kita enggak ngerti ya. Ternyata waktunya molor-molor itu ya. Ternyata Tuhan sediakan bukan hanya untuk atapnya, Tuhan sediakan untuk semuanya. Tuhan itu baik.
Kita tidak boleh ya ngeklaim, ayo kita klaim janji Tuhan, ngotot-ngotot seperti ngeklaim asuransi gitu ya. Diajari yang salah-salah, baca firman supaya tidak salah ya. Ayo kita klaim janji Tuhan, ayo kita. Tuhan tuh tidak usah dipaksa, Tuhan itu punya waktunya sendiri, Tuhan itu punya caranya sendiri. Sering kita belajar ya, tenang dalam cara Allah, sabar dalam waktu Allah. Waktu Allah, cara Allah, itu kehendak Allah. Saat kehendak kita menyatu sama kehendak Allah, kita tahu bahwa semua untuk yang terbaik. Sudah ya, dihafal ya? Haleluya. Haleluya. Masih ada lagi? Tadi satu-satu semua ya. Satu lagi. Apa? Ibrani 1. Coba dilihat. Ibrani 1, ayo. Pasal 1 semua ya. Nanti dibaca di rumah ya. Orang tua nanti tugasnya bantu anak-anaknya baca ya. Dulu saya waktu anak-anak masih kecil, saya ikut sekolah minggu juga ya. Kalau anak-anak sekolah minggu saya dengarkan, nanti saya sampai rumah saya ulangi lagi ya. Dibacakan lagi, diulangi untuk kita sendiri orang tua, dimakan untuk anak ya. Nah ini Ibrani 1, perhatikan. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Perhatikan mulai ayat 1 ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Tapi banggel ya. Banggel itu apa ya? Manusia ini aduh sulit banget ya. Mulai Kejadian 1 ayat 1 itu sudah diatur sempurna, sudah di jalur yang sempurna. Masih ngeyel makan buah pengetahuan. Dan terus pakai pikirannya sendiri. Sampai sekarang kan manusia sering pakai pikirannya sendiri. Padahal Tuhan bilang kita harus hidup oleh iman. Iman. Jadi bilang mana Bu Henry? Belum Bu Henry. Nah pikiran kita kan yang bilang belum. Iman ya. Haleluya. Ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ini kalimat berikutnya ini perhatikan. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Haleluya. Alam semesta yang begitu luar biasa diciptakan oleh firman. Bagaimana kita tahu bahwa firman ini luar biasa? Haleluya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Firman Allah tidak hanya kuasa tetapi apa? Penuh kekuasaan. Ayo kita hidup dalam kuasa firman. Coba perhatikan hidup dalam kuasa firman Allah. Haleluya. Saat masa pembangunan ada seorang ibu yang datang ke sini ya. Dia menyaksikan sungguh kuasa doa ya, kuasa doa. Dia datang langsung dia lihat bangunan lengkap dilihat ya. Aku tak ndeloke katanya ya. Nggih monggo ya. Pak tukangnya sampai bingung ya. Wong saya sendiri tidak pernah seperti itu. Ini malah ngalah-ngalahi saya ya. Ngelihat ya. Saya sendiri cuma duduk manis di gereja ya. Akhirnya ibu itu bilang, iya ya, Bu Henry mek duduk manis doa tok, bangunane ngadeg dhewe katanya. Kuasa doa, kuasa firman. Ayo kita percaya pada kerja kuasa Allah. Haleluya. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, barusan kita memperingati Paskah. Dia selesai mengadakan penyucian dosa,
Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Haleluya, kuasa firman. Firman menjadikan semuanya. Ini di Ibrani 1 ya. Semua misteri Allah. Allah yang sangat mengasihi kita. Dia menyiapkan semuanya. Bahkan kita sudah diberi Alkitab ini untuk dibaca, dimakan. Kita bisa mengerti semuanya. Haleluya, haleluya. Tuhan sangat mengasihi kita. Barusan kita memperayakan Paskah. Bagaimana Dia sangat mengasihi kita dan Dia menggantikan dosa kita. Dia menyelesaikan semuanya, sudah selesai, tirai sudah sobek, tidak perlu dijahit lagi, tidak perlu pakai kebenaran diri sendiri, takluk kepada kebenaran Allah. Tugas kita itu bertobat. Bertobat itu apa? Ngaku, mengakui bahwa kita ini orang yang berdosa dan menerima anugerah. Haleluya. Semuanya itu ada di dalam Roma. Kitab Roma itu ya, hanya ada 2 bagian. Bagian yang pertama itu ayat 1 sampai 11 itu grace and care, itu anugerah dan perhatian Allah yang sempurna. Allah itu tidak hanya memberi anugerah, tetapi Dia terus menguatkan kita, memperhatikan seperti seorang ibu yang terus memperhatikan anaknya. Terus kan? Terus sampai kapanpun, sampai sekarang anak-anak sekarang sudah tidak di sini ya, sudah jauh semua. Apakah tugasnya ibu berhenti? Tidak ya. Saya sering bilang sama Bapak Gembala, ayo hidup benar. Orang tua itu sangat berperan. Orang tua yang tidak benar, saya melihat sejarah, banyak sejarah. Haleluya. Hidup takut akan Allah. Kuncinya itu takut akan Allah. Itu misteri Allah. Pengkhotbah 12 ayat 13-14 gampang ya, 12, 13, 14. Takut, pegang firman, baca. Orang yang tidak mau baca firman itu orang yang tidak takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan, dia pasti baca firman. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ayo dari kecil takut belajar, takut sama Tuhan, baca firman ya. Haleluya. Hidup takut sama Tuhan. Kemudian Roma itu Fatsal 12 sampai 16, cuma ada 16 Fatsal ya. 1 sampai 11 itu Allah memberikan anugerahnya, perhatiannya. 12 sampai 16 itu kita bisa memiliki hidup baru yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Jadi kalau anak Tuhan hidupnya tidak beda dengan orang biasa, itu karya keselamatan tidak bekerja di dalam kita, tidak work out. Work out itu berdampak, bekerja. Jadi kita bukan work for, bukan bekerja untuk selamat, bukan. Tapi work out, keselamatan yang kita terima itu berdampak. Hidup kita itu kita punya hidup baru yang beda, cara berpikir dan segalanya itu beda. Itu ada di Roma 12 sampai 16. Dibaca ya, Roma itu lengkap. Hanya 2 bagian. Dan semuanya dicakup hanya dalam 1 ayat. Coba apa? Di Matius, ayo dibaca. 5:17 gampang ya. Itu dicakup dalam 1 ayat. Matius 5:17. Habis ini saya serahkan Bapak Gembala atau mungkin Vindo untuk meneruskan ke anak sekolah minggu dan kesimpulannya bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Ini ayat ini yang kita baca. Ayo 5:17 ya, gampang ya. Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya. Ini kalimat berikutnya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi sudah diselesaikan semua. 5:17 itu sudah selesai. Perkataan yang ke-6 itu finish, sudah selesai.
Sudah selesai, tidak perlu ditambahi macam-macam. Tugas kita menerima. Orang yang menerima itu orang yang rendah hati, ngaku ya. Jangan punya dosa itu ditutup-tutupi terus jadi orang sok bener, mendirikan kebenaran diri sendiri supaya dilihat orang bener. Roma 10 ayat 3 mengatakan takluk kepada kebenaran Allah. Ini dia sudah menyelesaikan. Sampai yang terakhir, perkataan terakhir, ke dalam tanganmu. Itu entras, itu bicara tentang percaya sepenuh. Haleluya. Masih ada waktu, mungkin ini nanti akan disimpulkan oleh Bapak Gembala untuk anak-anak sekolah minggu juga, atau mungkin untuk Om Vindo mau meneruskan untuk anak sekolah minggu. Saya serahkan Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendapat banyak firman Tuhan ya. Fokusnya hanya kepada firman ya. Firman itu perkataannya Tuhan, perkataan yang keluar dari mulutnya Allah ya. Itu bisa dipercaya ya. Apa yang keluar dari mulutnya Allah itu pasti jadi ya. Tuhan menciptakan langit, bumi jadi, bulan, bintang jadi semua ya. Akhir zaman juga demikian, nanti sebentar langit bumi akan lenyap, itu akan jadi ya. Kita lihat sekarang sudah ya, zaman akhir, perang, kesulitan, kesukaran, gempa bumi, bolak-balik di mana-mana ya. Itu sudah ditulis ya. Jadi isi Alkitab itu semuanya pasti jadi ya. Haleluya. Sebab itu mari kita mau hidup dengan firman, percaya firman. Matius 4 ayat yang keempat dikatakan, manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi dari perkataan yang keluar dari mulutnya Allah ya. Sebab apa? Ya, satu saat nanti roti itu di mana-mana tidak ada roti ya. Akan terjadi kesulitan, kelaparan ya, kehabisan makanan. Tapi Tuhan bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Itu artinya apa? Dari janji-janjinya Allah. Tuhan bisa bikin mujizat. Tidak ada roti ya. Kita lihat 5.000 orang yang makan roti itu ya. Dari mana rotinya? 5.000 orang. Satu pabrik habis. Tapi Tuhan bikin mujizat dari perkataannya Allah. 5 roti 2 ikan didoakan diberkati. Loh kok aneh? Memang tidak masuk akal kan? 5 roti itu seberapa? Buat orang segini saya tidak cukup ya toh? Sama 2 ikan. Tapi setelah diberkati, itu sepertinya rotinya itu kalau dicuil itu keluar lagi cuil, kembali lagi cuil. Nah, itu manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Ya. Ingat itu janda miskin yang punya minyak cuma sedikit. Ya. Minyak itu dituangkan ke galon-galon, tidak habis-habis. Ini mujizat, ini perkataan firman-Nya Allah. Ya. Jadi mari kita percayai. Mungkin dompet kita kosong, ya, deposito tidak punya, simpanan tidak usah khawatir. Kita punya sedikit, bawa dalam doa, nanti Tuhan nyambung terus, ya, ngisi terus. Puji nama Tuhan, ya. Kalau pembangunan ini ya cukup makan biaya banyak, tapi Tuhan sudah sediakan. Waduh rasanya kurang, nanti Tuhan tambahkan lagi, amin. Tuhan beri lagi, Tuhan beri lagi. Haleluya. Sampai kita bisa melihat Allah itu luar biasa, ya. Puji nama Tuhan. Seperti mari ya, biarlah firman itu kita baca, kita dengar, kita lakukan, kita simpan dalam hati, kita lakukan, kita percayai. Memang perlu tekun, setia berdoa ya. Tetap percaya, tetap percaya.
Sedangkan kita ini dihadapkan yang mustahil. Iblis bilang apa? Wah, belain kamu. Kamu akan mengalami gini, kamu gini. Dibikin pusing kita, dibikin takut, dibikin khawatir. Tapi Tuhan tidak pernah membuat kita khawatir takut. Percaya saja, amin. Percaya. Ya, jadi kalau kita mulai bimbang, mulai ragu, mulai khawatir dalam kehidupan, keuangan, pekerjaan, rumah tangga, ya apapun masalahnya, mulai takut, mulai khawatir, mulai diintimidasi oleh iblis, ya kita berseru sama Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau lebih besar dari segala tipu daya iblis. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dikatakan roh Allah yang di dalam diri kita itu lebih besar. Ya, sebab itu baca firman Allah, berdoa supaya kuat. Baca firman Allah, berdoa terus. Haleluya. Nanti kita bisa hidup benar. Dalam hidup benar ini akan timbul iman, ya. Percaya firman Allah, timbul iman, kita hidup dengan iman. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, ya. Kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di sorga, firman-Mu berhenti sampai di sini Tuhan. Haleluya. 1 ayat saja, Kejadian 1 ayat 1. Kalau kami percaya, kalau kita percaya, haleluya, itu hal yang luar biasa, yang dahsyat. Tuhan menciptakan langit, bumi dan semua isinya. Itu satu hal yang dahsyat bagi kita. Itu semua sudah disediakan untuk kita, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, sebab Tuhan sudah mengadakan, menyediakan semuanya. Kami, Tuhan ajar kami supaya tetap percaya firman Allah, bahwa kehidupan kami, haleluya, dari sejak dalam kandungan sampai masa tua, Tuhan menggendong kami, Tuhan mencukupi, memberkati, menjaga, melindungi, memelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan terima perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan kami, ampuni dosa-dosa, kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami, haleluya, kebodohan-kebodohan kami Tuhan, haleluya. Tolong kami supaya kami semakin taat, semakin setia, semakin hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kesucian, kekudusan dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, haleluya, di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja. Kami berlaku jujur, kami berlaku setia, kami berbuat yang baik, yang benar, tidak berbuat dosa, sehingga Tuhan firman perjamuan kudus pada pagi hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, memberikan kami pertumbuhan semakin kuat, semakin dewasa, haleluya, dan siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, kami siap terima perjamuan kudus ini Tuhan. Kalau ada salah dosa-dosa kami Tuhan, Kau ampuni oleh darah-Mu yang kudus. Dan kami pun mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mau mengampuni orang-orang yang memusuhi kami, menyakiti kami, dan merugikan kami, dan yang lain-lain Tuhan. Kami mau memberikan pelepasan, pengampunan bagi mereka, orang-orang yang memusuhi kami, merugikan kami. Terima kasih Bapa, sebab Tuhan Yesus Kristus sudah mengampuni dosa kami. Terima kasih Bapa, kami siap terima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Kita nyanyikan haleluya 12 kali ya. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Sebelum kita bangkit berdiri untuk makan tubuh dan darah Kristus ini, kalau Tuhan mengingatkan kita akan salah kita, dosa-dosa kita, baik terhadap Tuhan ataupun terhadap sesama, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita lepaskan pengampunan sebab Tuhan sudah mengampuni kita. Haleluya. Sehingga tidak ada dosa yang kita simpan, dendam, benci, kepahitan, dan segala macam hal-hal yang jelek. Haleluya. Kita buang, kita lepaskan di dalam nama Yesus. Haleluya. Sehingga kita diberikan kebebasan, keluasan hati kita untuk terima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sehingga perjamuan kudus ini jadi berkat dalam kehidupan kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan kebutuhan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih itu. Haleluya. 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 Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-pecahkan dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan dengan pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersekutu kembali dalam tubuh dan darah Kristus untuk menjadi sama seperti Engkau dalam penderitaan sampai masuk kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan berkat. Haleluya. Cawan perjanjian kudus ini, haleluya. Cawan perjanjian baru ini yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Haleluya. Biarlah setiap kali kami semua meminumnya ini semua menjadi peringatan atas kematian, kebangkitan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudaraku, bukankah cawan berkat yang atasnya kita mintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah kami boleh memperingati kelahiran Kristus, kematiannya, kebangkitannya. Kami boleh mengingat semua pesan-pesan firman Allah, sehingga kami boleh tetap setia melakukan kehendak-Mu Bapa, menggenapi seluruh firman-Mu untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, hamba-Mu memohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Dan segala korban dan persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, Engkau membalas berkat-Mu yang limpah untuk semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Puji Tuhan. Amin. Selamat pagi.